Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang mempunyai tugas Bank BRI yang terdiri atas saya, Muhammad Bahrul, kemudian ada Desdianti, kemudian ada Nabila Khairunisa, lalu ada Ferida Adilia, dan terakhir ada Putri Andini. Next. Jadi pembahasan pertama kita pada hari ini ialah overview sedikit tentang Bank BRI. Jadi Bank BRI ini merupakan salah satu bank tertua di Indonesia. Bank BRI ini didirikan di Purwokerto oleh Raden B.I. Arya Wirjaatmaja dengan nama De Purwokortose Hulp and Spaarbank der Inlandse Hoofden atau Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priai Purwokerto. Inilah lembaga keuangan yang melayani keuangan orang-orang berkebangsaan Indonesia dan menjadi cikal bakal BRI. Bank BRI berdiri pada tanggal 16 Desember 1895, kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Kegiatan BRI sempat terhenti pada masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948. Next. Nah, berikutnya ialah pembahasan current ratio. Apa itu current ratio? Current ratio ialah salah satu rasio likuiditas yang digunakan untuk menilai posisi likuiditas suatu entitas dengan menggunakan hubungan antara aktiva lancar dan liabilitas lancar. Dengan kata lain, current ratio ini adalah alat yang digunakan untuk menilai apakah aset lancar dapat melunasi kewajiban lancar atau tidak. Next. Adapun rumus yang bisa kita gunakan dalam menghitung current ratio ialah total current asset atau total aset lancar dibagi dengan total current liabilities atau total liabilitas lancar. Aset lancar merupakan aset yang dapat dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun yang terdiri dari kas dan setara kas, lalu piutang, persediaan, dan aset lancar lainnya. Rasio ini berbeda dengan rasio cepat karena dalam rasio cepat atau quick ratio itu mengurangi persediaan. Kemudian kewajiban lancar merupakan kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Terdiri dari liabilitas segera, kemudian dana pihak ketiga seperti tabungan, giro, dan deposito, lalu utang bunga, dan kewajiban lancar lainnya. Seperti yang bisa kita lihat, semua yang telah saya sebutkan tadi merupakan aset dan liabilitas likuid atau liabilitas dan aset lancar. Kemudian, apa itu loan to deposit ratio atau LDR? Jadi loan to deposit ratio atau yang bisa kita sebut dengan financing to deposit ratio atau FDR adalah rasio yang digunakan oleh perusahaan atau bank untuk mengukur dan menggambarkan perbandingan antara jumlah kredit yang telah disalurkan kepada nasabah dengan jumlah dana yang diterima oleh bank tersebut. Kemudian rasio ini besarannya menurut peraturan pemerintah itu jumlah maksimumnya sebesar 110%. Dan 110% ini merupakan tanda bahwa tingkat kesehatan bank tersebut kurang baik. Dan dari rasio ini juga kita dapat mengetahui bahwa kemampuan bank atau perusahaan untuk membayar kembali penarikan yang sudah dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Selanjutnya kita masuk ke rumus loan to deposit ratio atau LDR. Rumusnya adalah total pembiayaan dibagi total DPK dikali 100%. Next. Apa itu giro wajib minimum atau yang disingkat menjadi GWM? Secara harfiah, giro wajib minimum adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Besaran giro wajib minimum atau GWM
ditetapkan oleh Bank Sentral berdasarkan persentase dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. Next. Untuk rumusnya sendiri, GWM sama dengan jumlah saldo giro pada Bank Indonesia dibagi jumlah DPK dikali 100%. Oke, next. Selanjutnya, berikut merupakan laporan keuangan yang kami gunakan untuk menghitung rasio-rasio yang ada di Bank BRI. Berikut ini adalah laporan keuangan konsolidasian yang terdiri dari aset. Selanjutnya ada aset lagi, kemudian ada liabilitas yang berisi dana pihak ketiga seperti giro, simpanan nasabah, yang tabungan juga, serta deposito. Selanjutnya ada komponen modal, yaitu modal inti. Selanjutnya ya, dari data laporan keuangan tersebut, kami menghitung rasio current ratio, yaitu untuk tahun 2019, yaitu Rp1.360.960.487 dibagi Rp1.161.721.205 yang hasilnya 1,17 kali. Dengan hasil analisis, setiap Rp1 utang lancar bisa dijamin oleh 1 aktiva lancar. Hasil ini menunjukkan bahwa Bank BRI memiliki likuiditas yang termasuk baik karena melebihi 1 kali. Kemudian kami juga menghitung current ratio tahun 2020 dari Bank BRI, yaitu dengan rumus Rp1.444.109.967 dibagi Rp1.246.876.876 dengan hasil 1,15 kali, yang mana analisisnya adalah setiap Rp1 utang lancar bisa dijamin oleh 1 aktiva lancar. Hasil perhitungan current ratio juga menunjukkan bahwa Bank BRI memiliki likuiditas yang termasuk baik karena melebihi 1 kali. Selanjutnya, yaitu perhitungan GWM dari PT Bank BRI di tahun 2019 dan di tahun 2020. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, Ferida Adelia, rumus GWM adalah jumlah saldo giro pada BI dibagi jumlah dana pihak ketiga dikali 100%, yakni Rp71.416.449 dibagi Rp996.377.825 dikali 100% sama dengan 7,17%. Analisisnya, berdasarkan dana pihak ketiga yang dimiliki Bank BRI dapat memberikan simpanan giro pada Bank Indonesia sebesar 7,17%. Nilai ini termasuk baik karena di atas 5%. Dan dalam GWM semakin besar persentasenya, maka semakin besar pula likuiditas bank yang dijamin oleh Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu perhitungan GWM Bank BRI di tahun 2020, yaitu sebesar Rp50.530.969 dibagi Rp1.087.555.173 dikali 100%, hasilnya sama dengan 4,74%. Analisisnya, berdasarkan dana pihak ketiga yang dimiliki BRI, dapat memberikan simpanan giro pada Bank Indonesia sebesar 4,74%. Nilai ini termasuk kurang baik karena di bawah 5%. Dan dalam GWM, semakin besar persentasenya, maka semakin besar pula likuiditas bank yang dijamin oleh Bank Indonesia. Next. Selanjutnya ialah perhitungan loan to deposit ratio PT Bank BRI tahun 2019-2020. Seperti yang dijelaskan oleh Ferida Adelia, rumus loan to deposit ratio sama dengan total pembiayaan dibagi total DPK dikali 100%. Untuk loan to deposit ratio
PT Bank BRI di tahun 2019 sama dengan Rp839.67.353 dibagi 996.377.825 dikali 100% sama dengan 84,21%. Analisisnya, berdasarkan jumlah simpanan yang dimiliki Bank BRI tahun 2019 dapat menyalurkan kredit sebesar 84,21%. Hasil perhitungan loan to deposit ratio sebesar 84,21% menunjukkan bahwa Bank BRI memiliki kinerja yang baik karena rentang 75% sampai 85% termasuk sehat. Untuk loan to deposit ratio PT Bank BRI tahun 2020 sama dengan Rp833.293.205 dibagi 1.085.173 dikali 100% sama dengan 76,71%. Analisisnya, berdasarkan jumlah simpanan yang dimiliki Bank BRI tahun 2020 dapat menyalurkan kredit sebesar 76,71%. Hasil perhitungan loan to deposit ratio sebesar 76,71% menunjukkan bahwa Bank BRI memiliki kinerja yang baik karena rentang 75% sampai 85% termasuk sehat. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk yang menonton. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Ya.